Cenderamata Nusantara. Proyek kedua, Bhinneka Tunggal Ika. SMP Negeri 281 Jakarta. Tahun pelajaran 2024-2025. Pengertian cenderamata Nusantara adalah barang atau objek yang dihasilkan dari berbagai daerah di Indonesia yang bisa dijadikan oleh-oleh atau kenang-kenangan. Cenderamata ini mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal dari masing-masing daerah di Nusantara, baik dalam bentuk kerajinan tangan, tekstil, patung, kain tradisional maupun barang-barang lainnya yang khas. Selain berfungsi sebagai kenang-kenangan, cenderamata Nusantara yang menggambarkan identitas budaya dan tradisi dari setiap daerah. Bentuk-bentuk cenderamata Nusantara. 1. Kain batik. 2. Ukiran kayu. 3. Kain tenun dan songket. 4. Kerajinan logam. 5. Wayang kulit dan golek. 6. Kerajinan kulit. 7. Kerajinan rumah adat. 8. Kerajinan laut atau kerajinan kerang. Bahan alami pembuatan cenderamata. Yang pertama ada bambu. Bambu mudah dibentuk dan kuat. Cocok untuk cenderamata seperti gantungan, kunci, miniatur, atau dekorasi dinding. Kedua ada batok kelapa. Batok kelapa dapat diukir atau dibentuk menjadi mangkok, tempat lilin, atau aksesoris kecil seperti gelang dan kalung. Yang ketiga ada kayu. Kayu dapat dipotong, diukir, dan diberi motif, digunakan untuk membuat kerajinan seperti patung mini, bingkai foto, atau kotak hias. Keempat ada kerang. Kerang cocok untuk dihias cenderamata seperti kalung, gelang, atau dekorasi pada bingkai foto dan cermin. Kelima ada tanah liat. Tanah liat bahan ini cocok untuk membuat cenderamata seperti keramik kecil, patung mini, atau pot tanaman. Bahan buatan untuk cenderamata. 1. Akrilik. Akrilik mudah dibentuk dan tersedia dalam berbagai warna. Akrilik sering digunakan untuk membuat gantungan kunci, hiasan meja, dan cenderamata berbentuk lekat. Kelebihannya adalah tahan lama dan tampilannya transparan, mirip dengan kaca namun lebih ringan. 2. Resin. Resin adalah bahan cair yang bisa dicetak sesuai keinginan dan mengeras menjadi bentuk yang sangat kokoh. Resin dapat digunakan untuk membuat perhiasan, hiasan meja, atau gantungan kunci. Resin juga sering dicampur dengan bahan lain seperti glitter atau bunga kering untuk menambah estetik. 3. Kain flat dan flanel. Kain flat dan flanel mudah dibentuk dan tersedia dalam berbagai warna. Bahan ini bisa digunakan untuk membuat boneka mini, gantungan kunci, atau hiasan bentuk hewan atau boneka. Plastik PVC. Plastik PVC adalah tahan lama, fleksibel, dan tersedia dalam berbagai warna serta ketebalan. Sering digunakan untuk membuat gantungan kunci, label, bagasi, atau kartu identitas sebagai cenderamata. Teknik membuat cenderamata. 1. Ada ukiran kayu. Tekniknya yaitu mengukir kayu dengan pola tradisional atau motif khas daerah, seperti batik, ukiran Bali, Toraja, dan lain-lain. Cendeраmatanya yaitu topeng kayu, patung, hiasan dinding, atau gantungan kunci yang memiliki motif tradisional. Yang kedua ada batik. Tekniknya menggunakan kanting atau cap untuk membuat pola batik pada kain. Pewarnaan juga dapat dilakukan dengan teknik celup. Cendeраmatanya adalah syal batik, tas kain batik, atau kaos dengan motif batik khas daerah. Yang ketiga ada tenun dan songket. Tekniknya menenun kain dengan pola tradisional menggunakan alat tenun. Cendeраmatanya yaitu kain tenun mini, dompet, sarung bantal, atau tas tangan dari kain tenun atau songket.
Yang keempat, keramik dan gerabah. Tekniknya yaitu membentuk tanah liat dengan tangan atau cetakan, kemudian dibakar dalam tungku. Cenderamata-nya yaitu miniatur candi, vas bunga, asbak, atau patung khas daerah.